Telah dilakukan kembali pengaspalan lapisan kedua di area Outer Lane Service Route dari trek ke-9 menuju tikungan ke-10. Masih bersama saya Edi Sundoro yang akan memandu Anda untuk melihat progres terkini dari capaian pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Tentunya kita akan melihat capaian pengerjaan di titik lainnya. Tentunya tetap stay tune di channel ini bosku untuk dapat informasi terkait pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dan sarana pendukung lainnya untuk event MotoGP maupun World Superbike. Dalam review progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, saya menggunakan dua materi video udara, yaitu video udara di pagi hari dan sore hari untuk melihat capaian pengerjaan dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan tepat sekali kita sudah berada di area lapisan kedua di bagian Outer Lane Service Route dari trek ke-9 menuju tikungan ke-10. Di sini kita sudah dapat melihat hasil pengaspalan yang sudah sangat baik pengerjaannya. Dan kita dapat melihat di sini untuk sistem muara atau sistem drainase muara, di mana semua bagian sistem drainase yang berada di tengah sirkuit yang tepat sekali berada di area tikungan ke-9 akan terkoneksi di area sistem drainase muara ini. Nanti airnya akan terbuang di laguna. Selanjutnya kita berpindah menggunakan materi video udara yang direkod pukul 1 siang, di mana progres pengerjaan di sini kita dapat melihat aktivitas para pekerja yang membawa alat berat berjenis tandem roller, vibrating roller yang lagi melakukan finishing pengerasan di area yang sudah dilakukan pemberian aspal panas yang dihamparkan oleh 2 unit alat aspal finisher. Perlu saya sampaikan kembali bahwa pengaspalan lapisan kedua ini untuk melanjutkan pelebaran merupakan tempat safety ban, di mana berfungsi nantinya ketika ban-ban sudah ditempatkan di sini supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan ketika ada eksiden atau kecelakaan para rider MotoGP. Kecelakaan memang kita tidak bisa hindari. Tentunya para rider MotoGP memiliki skill dan kemampuan, namun ya namanya hilaf lah bosku, atau terlalu bersemangat bisa jadi tidak kontrol emosi sehingga bisa jadi terjatuh di area gravel dan terpental, sehingga perlu sekali ditaruh untuk ban safety supaya benturan itu bisa diminimalisir untuk angka kecederaan yang sangat parah. Tentunya kita akan lanjut di sini untuk melihat capaian pengerjaan di area tikungan ke-11 yang berbelok ke arah kanan. Dan kita lihat di sini untuk bagian rumputnya yang sudah mulai menghijau walaupun masih belum finish pengerjaan. Dan kita akan berbelok ke arah kiri sedikit di sini untuk melihat pengerjaan di area tikungan ke-12, di mana penempatan daripada pagar pembatas atau concrete barrel masih terus dilakukan pengerjaan. Untuk pemasangan pagar pembatas di sini sudah mulai baik sekali. Untuk progres pengerjaan hampir keseluruhan sudah ditempatkan walaupun masih belum terkoneksi secara keseluruhan. Sedangkan di bagian Inner Lane Service Route dari trek ke-12 di sini sudah standby untuk beberapa alat berat berjenis tandem roller, vibrating roller yang akan melakukan pengaspalan lanjutan kembali di bagian Inner Lane tikungan ke-13 menuju tikungan ke-14. Dan kita dapat melihat di sini begitu banyak untuk material gravel di sini di bagian area gravel dari trek ke-12 menuju tikungan ke-13 sudah sangat baik penempatan, tinggal dihamparkan saja. Sedangkan di bagian area rumput di sebelah kiri track lane dari tikungan ke-13 menuju tikungan ke-14 sedang dilakukan pengerjaan penanaman rumput, dan memang sangat luas untuk area rumput di tikungan ke-13 menuju ke-14. Memang kondisi daripada tikungan ke-13 menuju ke-14 sangat lumayan tajam bosku. Perlu diberikan safety juga untuk ketika terjadi kecelakaan, maka tidak ada hal yang tidak diinginkan untuk para rider nantinya. Dan tepat sekali kita sudah dapat melihat di mana para pekerja masih terus melakukan penghamparan untuk bagian area Inner Lane Service Route-nya untuk material subis atau LPA.
Selanjutnya, kita sudah dapat melihat aktivitas pengerjaan untuk konstruksi pembangunan area race control dan tower di sebelah kiri area trek lurus, dan tepat sekali masih dilakukan juga untuk pengeboran untuk tiang daripada lampu start di bagian sebelah kiri area trek line dari trek lurus. Dan selanjutnya untuk bagian area pedok di sini terus dilakukan untuk memberikan material agregat tanah gunung untuk segera dapat rata untuk menjadi pondasi dasar, sehingga nanti ketika dibangun konstruksi pembangunan dari area pedok maka akan tampak kokoh nantinya untuk pembangunan dasar untuk pondasinya. Selanjutnya kita akan menuju untuk melihat bagian area badan jalan yang akan menuju atau terkoneksi untuk bagian terowongan atau tunnel 1. Selanjutnya kita sudah berada di area pembangunan masjid pengganti untuk menggantikan masjid warga di tikungan ke-14, dan beginilah kondisi untuk konstruksi pembangunannya yang sudah hampir dikerjakan untuk pondasi dasar, dan terlihat bentuk dari masjid yang menjadi nantinya tempat kita beribadah untuk sholat Jumat atau sholat 5 waktu, bosku. Flow like water, so I'm going mainstream. Ya bosku, kita lanjutkan untuk melihat progres terkini untuk capaian pengerjaan untuk menyambungkan atau terkoneksinya sistem drainase buangan di bagian tikungan ke-1 yang sudah hampir terkoneksi untuk pembuatan dinding kiri maupun dinding kanannya, di mana bebatuan menjadi materialnya sudah begitu baik pengerjaannya. Selanjutnya kita akan melihat untuk capaian pengerjaan untuk pengeboran pondasi di area grandstand untuk tribun presiden, di mana kita sudah berada sekali di bagian tribun presiden yang tepat berada di tikungan ke-1 yang sedang dilakukan pengerjaan untuk pengeboran pondasinya. Selanjutnya kita akan melihat untuk area curve di bagian trek ke-1 yang sudah terbuat sangat baik di sini, dan kita dapat melihat untuk beton garis curve di sini sudah sangat baik pengerjaannya. Dan beginilah kondisinya di bagian area track lane di sebelah kirinya terbuat untuk garis curve-nya, nantinya akan dicat berwarna merah putih atau warna yang lain lah bosku, sesuai dengan apa yang telah didesain. Untuk area rumput di tikungan kedua di sini yang sudah dikerjakan untuk penanaman rumput sebagian masih belum tuntas, dan kali ini kita sudah berada di bagian tikungan kedua untuk pemasangan daripada pagar pembatas di area innerland service road yang akan membatasi nantinya untuk area tribun penonton. Selanjutnya juga untuk bagian pembuatan sistem drainase buangan di bagian sebelah kanan area tikungan kedua ini terus dilakukan pengerjaan untuk dapat terkoneksi secara baik. Nantinya untuk bagian sistem drainase buangan ini akan berfungsi untuk mengaliri semua aliran air yang berada di tengah sirkuit menuju area Laguna. Sedangkan sekarang bosku kita sudah berada di area tengah sirkuit, di mana sedang dilakukan pengerjaan untuk pembuatan badan jalan yang akan terkoneksi dengan jalur di bagian tunnel 1 maupun tunnel 2. Dan kita di sini dapat melihat aktivitas para pekerja yang lagi melakukan penggalian dasar untuk menjadi pondasi. Nantinya ketika sudah dilakukan pengerukan maka akan diberikan agregat tanah gunung menjadi penguat bagian area tanah yang sudah digali. Memang kontur tanah di bagian area tengah sirkuit atau keseluruhan sirkuit MotoGP Mandalika yang memang kondisinya berpasir tentunya perlu keahlian khusus atau perlakuan khusus untuk melakukan pembangunannya.
Selanjutnya kita sudah dapat melihat aktivitas pengerjaan untuk pemasangan daripada tiang-tiang dari pagar pembatas yang nantinya akan membatasi di tribun penonton dengan area outer lane service road dari tikungan kelima di depan kita kali ini. Dan kita dapat melihat untuk pemasangan daripada pagar pembatas atau concrete barrier di bagian outer lane service road dari tikungan kelima menuju tikungan keenam sudah sangat baik pengerjaan, bahkan sudah diberikan jaring-jaringnya. Begitu halnya untuk bagian penempatan untuk pagar pembatas di bagian sebelah kiri daripada sistem drainase di depan kita kali ini sudah baik pengerjaan, bahkan sudah diberikan jaring yang berwarna hijau. Dan tepat sekali kita sudah berada di bagian area daripada outer lane service road dari trek ke-5 menuju tikungan ke-6. Dan aktivitas pengerjaan di sore hari ini terus terfokus untuk dapat menyelesaikan untuk sistem drainase muara yang berada di tengah gravel atau area gravel. Dan kita lanjut untuk menuju tikungan ke-7. Dan kali ini kita sudah berada di area pintu masuk dari tunnel 2. Dan kita dapat melihat di sini genset menjadi mesin penyedot area dalam daripada tunnel 1 terus dilakukan penyedotan, sehingga terlihat sekali genangan air yang sudah terbuang tanpa terlihat di luar area daripada pintu masuk dari tunnel 2 di depan kita kali ini. Progres pengerjaan untuk mengeringkan area dalam daripada tunnel 2 atau terowongan 2 ini menjadi akses mobilisasi menuju tengah sirkuit terus dilakukan, sehingga nanti akan mempermudah untuk pembangunan ketika sirkuit MotoGP ini jadi untuk lintasannya. Maka tidak boleh sembarangan daripada alat berat melintasi area sirkuit yang sudah jadi, sehingga tunnel 1 maupun tunnel 2 berfungsi menjadi tempat mobilisasi nanti untuk area pembangunan atau mobil-mobil dump truck membawa material menuju tengah sirkuit. Akhirnya kita sudah sampai di area tikungan ke-9, di mana tempat kita mengawali untuk review progres terkini dari capaian pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Berarti kita sudah memutari untuk pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika 4,31 km dengan 17 tikungan. Dan saya akhiri kata, billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Edi Sindoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi. Crashing right into you.